pada kesempatan yang lalu Pak Paul mengatakan bahwa doa itu adalah suatu hak, suatu kehormatan. Tetapi nyatanya Pak Paul, ada banyak orang yang untuk berdoa itu susah sekali. Dia tidak tahu ngomong apa, atau disiplin pada waktu jam-jam doanya juga susah sekali untuk berdoa. Nah ini sebenarnya bagaimana Pak Paul? Memang kita ini mesti mempunyai relasi terlebih dahulu dengan Tuhan. Karena doa itu kan sebuah percakapan ya. Dan percakapan hanya dimungkinkan kalau ada relasi di antara orang yang bercakap-cakap. Maka kalau kita mau dapat berdoa, kita mesti mempunyai relasi. Artinya apa? Kita mesti sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya Dia menyayangi kita. Dia adalah Tuhan yang telah mengorbankan nyawanya untuk kita. Kita mesti percaya Dia itu ingin mendengarkan doa-doa kita dan Dia ingin membimbing kita. Nah, di dalam konteks relasi seperti itulah kita berdoa. Kalau sampai seseorang berkata, saya tidak tahu harus berdoa apa, mulailah dengan berterima kasih. Ya, karena memang kita ini berutang terlalu banyak kepada Tuhan. Jadi ingatlah hal-hal yang telah kita miliki, yang telah kita terima, yang telah kita nikmati. Nah, jadikanlah itu sebagai bahan ya, untuk mengatakan kepada Tuhan, terima kasih atas ini, atas itu. Nah, jadi mulai dengan mengucapkan terima kasih. Ya, lazimnya kan orang berdoa justru minta-minta gitu Pak Paul. Ya. Dibandingkan dengan terima kasihnya itu lebih banyak permintaannya gitu Pak Paul. Ya. Saya ngerti ya, memang udah tentu akan ada waktu kita meminta, dan Tuhan meminta kita membawa petisi-petisi kita, syafaat kita kepadanya ya. Namun sekali lagi, karena ini sebuah relasi ya, jangan hanya datang kepada Tuhan membawa permintaan. Kita juga mesti datang kepada Tuhan dengan rasa syukur, mengucapkan sekali lagi terima kasih kita kepadanya atas segala yang telah Dia lakukan dan berikan kepada kita. Ya, tapi itu pun masih banyak hambatan atau halangan yang kita hadapi Pak Paul. Nah, menurut pengalaman Pak Paul, hal-hal apa yang seringkali menghambat kita di dalam berdoa ini? Ada beberapa Pak Gunawan. Yang pertama adalah, mengapa kita sulit berdoa adalah karena kita orang berdosa. Ya, maksud saya begini. Oleh karena kita orang berdosa, secara alamiah kita tidak tertarik untuk berdoa. Nah, kita mesti camkan dan menerima fakta ini. Ya, sekali lagi, karena kita orang berdosa, secara alamiah kita tidak tertarik untuk berdoa. Kita jauh lebih tertarik melakukan hal-hal lain dan melakukan hal-hal yang bermuatan dosa daripada berdoa. Ya. Nah, kondisi ini terlihat jelas sekali tatkala kita tengah hidup dalam dosa. Bukankah tatkala kita sedang hidup dalam dosa, kita makin sukar berdoa? Nah, jadi dengan kata lain, kita mesti menyadari bahwa dosa dan doa itu saling berlawanan. Di mana ada dosa, doa hilang. Sebaliknya, di mana ada doa, dosa pun lenyap. Itu sebabnya kita mesti memelihara kehidupan yang suci di hadapan Tuhan. Kehidupan hidup yang suci makin mendorong kita ingin bersekutu dengan Tuhan, dan makin membuat kita menikmati kehadirannya. Sebaliknya, kalau kita dalam dosa, sedang hidup berbuat dosa, wah, kita nggak akan mau ya dekat-dekat dengan Tuhan, berdoa kepadanya. Karena apa? Kita tidak mau berhadapan dengan Dia yang adalah suci. Tapi sebaliknya, kalau kita tahu kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita berusaha hidup kudus di hadapannya, kita akan menikmati kebersamaan dengan Dia. Ya, tetapi kan kita itu setiap hari hidup di dalam dosa gitu Pak Paul ya. Tetap melakukan dosa, walaupun kita sudah berusaha untuk tidak melakukan dosa, kita nyatanya melakukan dosa lagi. Nah, di dalam hal ini Pak Paul, apakah di dalam kita berdoa itu perlu mengakui dosa-dosa kita terlebih dahulu gitu? Sangat-sangat perlu Pak Gunawan. Jadi memang kalau kita dalam dosa ya, pertama-tama kita mesti akui dulu. Akui artinya apa? Menyebut perbuatan yang berdosa itu di hadapan Tuhan. Apapun itu yang telah kita lakukan, yang kita tahu itu adalah dosa, kita mesti menyebutnya di hadapan Tuhan. Itulah makna dari pengakuan. Nah, tapi kalau orang karena berdosa lalu menghindar dari Tuhan, kan tidak akan terselesaikan masalahnya itu Pak. Inilah yang memang
ditiupkan selalu oleh iblis, Pak Gunawan. Karena dia memang tidak mau kita itu datang kepada Tuhan. Maka dia akan terus berkata kepada kita, kamu orang berdosa, kamu tidak layak datang kepada Tuhan. Nah, di satu pihak kita memang juga mesti menjadi orang yang tahu diri. Kalau kita berdosa, janganlah kita itu tuh seenak-enaknya meremehkan kesucian Tuhan. Dia datang ke hadirat Tuhan lah seolah-olah kita itu nggak ada apa-apa. Itu salah. Namun juga salah kalau gara-gara kita berdosa, kita berkata kita tidak mau datang lagi kepada Tuhan. Sebab tujuannya bukanlah supaya kita itu tidak datang lagi kepada Tuhan. Tujuannya adalah supaya kita menghilangkan dosa itu dari hidup kita dan datang kepada Tuhan. Ya, jadi kita mesti berhati-hati dengan dorongan atau bisikan-bisikan iblis yang memang berniat untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Ya, bukankah hal itu yang terjadi dalam Adam dan Hawa ketika mereka berdosa, mereka langsung menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan, Pak Paul? Betul, dan makin mereka menjauhkan diri, ya makin jauh dari Tuhan. Tapi kita melihat dalam kasus Adam dan Hawa, Tuhan mencari mereka. Inilah yang terjadi ya, waktu kita mau berlari, bersembunyi, Tuhan mencari kita. Tuhan tidak membiarkan kita lari dan makin hari makin tersesat, tidak. Dia akan mencari kita, dia akan berbisik, dia akan menyuruh kita kembali kepadanya. Jadi memang kalau kita telah berdosa, jangan lari dari Tuhan, justru datanglah kepada Dia. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi kita walaupun kita sudah melakukan dosa untuk tidak datang kepada Tuhan, karena Tuhan yang mencari kita justru, Pak Paul. Saya setuju ya, jadi memang begitu Pak Gunawan. Ya, hambatan yang lain apa Pak Paul? Penyebab kedua ya, mengapa kita sulit berdoa adalah karena kita merupakan target serangan iblis yang senantiasa berupaya menjauhkan kita dari Tuhan. Kita mesti ingat ya Pak Gunawan bahwa tidak ada yang lebih dirindukan iblis selain melihat kita jauh dari Tuhan dan kasih-Nya. Nah, iblis tahu bahwa di dalam doa kita berada dalam hadirat Allah secara nyata, dan inilah yang tidak diinginkannya. Itu sebabnya ya, tatkala kita ingin berdoa, Ia selalu menghadirkan kepentingan lain yang mendesak untuk dilakukan terlebih dahulu. Ia berusaha meyakinkan kita bahwa doa dapat menunggu, sedangkan kepentingan lain tidak dapat menunggu. Jadi dengan kata lain, dia mencobalah untuk membuat kita itu tuh terkecoh, sehingga akhirnya luput berdoa. Hari ini tidak berdoa, besok tidak berdoa, lama-lama makin hari makin jarang kita berdoa. Jadi waktu kita akhirnya terseret arus, kita memang akhirnya jatuh ke tangan atau pengaruh iblis. Di situ memang dibutuhkan disiplin, di mana kita perlu menetapkan suatu jam doa dan kita mentaati jam doa itu gitu Pak Paul. Saya setuju Pak Gunawan ya. Jadi dengan cara itulah kita bisa mengingat ya bahwa inilah waktunya kita datang bersekutu dengan Tuhan. Jadi memang kita mesti menyediakan waktu tersebut. Ya, karena seringkali memang justru pada saat kita mau berdoa, mau baca kitab suci, itu ada saja kesibukan yang datang dengan tiba-tiba gitu Pak Paul. Seringkali begitu. Nah, memang sudah tentu akan ada hal-hal yang perlu ya kita lakukan dengan segera. Saya nggak menutup pintu itu. Namun kalau dipikir-pikir, sebetulnya banyak hal-hal yang seharusnya nggak harus kita lakukan saat itu juga. Bisa menunggu, dan kita bisa duduk dan berdoa dan membaca firman Tuhan. Tapi ya kita mesti mengakui Pak Gunawan ya, karena kita ini manusia berdosa dan ada serangan-serangan dari iblis, maka untuk duduk atau bersujud berdoa seringkali itu menjadi sebuah pergumulan tersendiri. Sedangkan kalau kita ingin nonton film, buka televisi, nggak ada pergumulan sama sekali. Nggak ada tuh yang namanya tuh bimbang, ragu, pusing, ngapain dulu, enggak ya. Kita langsung nyalakan, duduk, nonton, enak. Tapi waktu mau berdoa, rasanya kok ada yang menghalangi. Nah, kita makanya ya mesti menyadari, selain dari kodrat kita yang berdosa, memang ada interest dari iblis untuk selalu menjauhkan kita dari Tuhan. Itulah yang membuktikan kenapa para murid itu ketika diminta oleh Tuhan Yesus untuk mendoakan Tuhan Yesus di Taman Getsemani, mereka justru tertidur gitu Pak Paul. Betul sekali ya. Jadi di situ ya kita melihat bahwa
meskipun mereka mempunyai keinginan ya untuk berdoa waktu Tuhan memintanya, tapi akhirnya ya mereka tidak mendisiplinkan diri untuk duduk berdoa. Ya, nah Tuhan makanya berkata di dalam konteks itu bahwa ya roh penurut tapi daging lemah. Maka akibatnya ya kita akhirnya tidak berdoa. Mungkin lebih baik juga kita bisa berdoa bersama orang lain sehingga kita bisa saling mengingatkan, Bapak. Entah itu suami, entah itu istri atau anak-anak kita gitu, Bapak. Boleh saja Pak Gunawan. Jadi ada waktu-waktu di mana kita memang berdoa bersama dengan keluarga kita atau dengan orang lain. Namun ya ada waktu-waktu juga kita berdoa secara pribadi. Karena waktu kita berdoa secara pribadi, kita benar-benar dapat mengekspresikan diri kita dengan bebas di hadapan Tuhan. Dan sekali lagi ya, kita bukan datang kepada Tuhan yang beringasan. Bukan, kita datang kepada Tuhan yang penuh kasih. Kita datang kepada Allah Bapa kita sendiri yang memanggil kita anak-anaknya kok. Jadi dengan kata lain, ya datanglah dengan bebas, datanglah dengan apa adanya ke hadapan Allah Bapa kita. Ya, hambatan yang lain apa, Bapak? Penyebab ketiga ya, mengapa kita sulit berdoa adalah karena kita kurang dapat mengatur waktu dengan baik. Ya, jadi ada kalanya kita sukar berdoa karena memang kita tidak bijaksana dalam mengatur waktu. Akhirnya waktu untuk berdoa tersisihkan dan tergantikan oleh hal lain yang memang harus dikerjakan. Nah, saya mengerti ya bahwa hidup berisikan tuntutan dan tugas yang kadang harus dikerjakan dengan segera. Kita tidak boleh meninggalkan tanggung jawab kita atas nama doa. Misalnya, ibu muda dengan anak balita ya, seringkali menemukan kesukaran berdoa sebab tuntutan mengurus anak memang tinggi. Nah, itu sebabnya lah kita harus menyisihkan waktu ya. Dengan kata lain ya, doa harus menjadi aktivitas yang terjadwal. Jika kita memperlakukan doa ala kadarnya, yaitu kalau ada waktu berdoa, kalau tidak ada waktu ya tidak usah berdoa, maka perlahan namun pasti doa akan terhilang dari kehidupan kita. Nah, masalahnya adalah sewaktu doa hilang, akan hilang pula lah kedekatan dengan Tuhan. Ya, banyak yang beralasan bahwa kalaupun kita berdoa kan tidak perlu lama-lama. Tuhan kan mengerti isi hati kita. Ataupun ada orang yang mengatakan dengan saya berdoa kan tidak harus tutup mata, berlutut atau duduk. Tapi yang sambil jalan-jalan saya masih bisa berdoa kepada Tuhan. Nah, ini bagaimana Bapak? Nah, saya pikir kita mesti mengingat ya bahwa justru ya nilai dari doa adalah karena nilai dari doa terletak pada sikap kita ya. Bagaimanakah kita itu memperlakukan doa? Kalau kita mempunyai konsep yang benar bahwa waktu kita berdoa kita datang kepada Tuhan yang kudus, yang raja dari segala raja, pencipta alam semesta ini. Nah, seyogianya lah kita itu tuh nggak datang kepadanya sembarangan. Jadi di dalam kebebasan kita apa adanya datang kepada Tuhan, juga ada unsur takut kepadanya, menghormatinya, nggak berani bersikap sembarangan kepadanya. Maka ya, sebaiknya lah waktu kita berdoa, kita menunjukkan sebuah sikap yang menghormati Dia. Ya, sebab bagaimanapun juga sikap tubuh kita sewaktu kita berdoa sedikit banyak mencerminkan berapa tinggi atau rendahnya penghormatan kita kepada Tuhan. Waktu yang terjadwal memang menolong kita untuk ingat kapan kita harus berdoa. Tetapi itu juga menggoda kita, membuat kita itu menjadikan doa itu sesuatu hal yang rutin tiap hari yang kita lakukan begitu-begitu saja tanpa kita menyadari bahwa doa ini adalah suatu momen yang sangat penting gitu Pak Paul. Ya, jadi segala sesuatu yang kita lakukan hari lepas hari terus menerus memang akan menjadi rutin. Dan akan ada waktu-waktu ya hilanglah rasanya atau maknanya ya. Namun ya kita harus tetap melakukannya meskipun itu rutin. Sebab sekali lagi di dalam ya kerutinan kita berdoa, kita itu menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita menghormatinya. Ya kita tetap mau datang, kita tetap mau menyisihkan waktu dan kita jadwalkan. Kalau kita tidak jadwalkan, kita sembarangan, ya hampir dapat dipastikan pada akhirnya doa akan terhilang dari hidup kita Pak Gunawan. Mungkin kita akan ingat waktu itu kita lagi menyetir mobil berdoa. Nah tapi itu bukanlah doa pokok menurut saya. Itu sekali-sekali kita berdoa waktu kita nyetir mobil dan sebagainya. Itu baik, itu
adalah hal yang indah. Namun saya pikir itu tidak boleh menggantikan waktu khusus yang kita jadwalkan untuk datang kepada Tuhan dan bersekutu dengannya. Ya, yang bisa menolong kita sebenarnya bukan hanya waktu khusus, tetapi juga tempat yang khusus gitu Pak Paul. Itu akan membantu kita, membawa diri kita pada suasana doa itu sendiri. Betul Pak Gunawan. Jadi ada orang yang memang nyaman ya dengan malam hari atau nyaman dengan pagi hari, ya terserah. Tapi jadikanlah itu sebagai sebuah pertemuan dengan Tuhan yang khusus, yang sakral ya, yang kudus. Jadi ya gunakanlah waktu itu, jadwalkanlah dengan terencana supaya ya kita bisa bertemu dengan Tuhan. Ya, masih ada hambatan yang lain Pak Paul tentang berdoa ini. Yang keempat ini Pak Gunawan ya, mengapa kita kok sulit berdoa adalah karena seringkali kita kehilangan keseimbangan hidup. Ya, yaitu kita sudah menjadi terlalu sibuk sehingga pikiran kita terus terisi dengan tugas yang menunggu untuk dikerjakan. Nah, ada kalanya kita beranggapan, tidak apalah, saya tidak berdoa secara formal, bukankah saya dapat berdoa dalam hati, ya? Nah, sudah tentu memang kita dapat berdoa dalam hati sebab Tuhan adalah roh dan dapat mendengar doa yang kita panjatkan di hati. Sungguh pun demikian, kita tetap harus menyediakan waktu untuk berdoa secara khusus. Sebab disinilah terletak nilai kekhususannya. Bagaimana ya, bayangkan ya, kalau misalnya ya, kita ini sedang berbicara dengan seseorang, tapi dia tidak menoleh kepada kita, dan terus dia berjalan. Nah, bukankah kita akan berkata bahwa dia tidak menghormati kita, atau setidaknya ia tidak punya waktu untuk kita? Demikian pula lah dengan Tuhan ya. Masalahnya bukan pada berdoa di dalam hati. Masalahnya adalah kita tidak punya waktu berdoa. Karena hidup kita tidak lagi seimbang. Jadi yang Pak Paul maksudkan dengan keseimbangan hidup di sini apa Pak Paul? Artinya begini Pak Gunawan, kalau kita udah terlalu sibuk sehingga nggak bisa dan nggak ada waktu berdoa, berarti hidup kita sudah kehilangan keseimbangannya. Kalau kita tidak bisa lagi menyisihkan waktu untuk berdoa, untuk bersekutu dengan Tuhan, membaca firman-Nya secara pribadi, itu berarti kita telah kehilangan keseimbangan hidup. Nah, itu tidak baik. Hidup perlu seimbang. Hidup perlu ada waktu untuk Tuhan, ada waktu untuk pekerjaan kita, ada waktu untuk keluarga kita, tapi masing-masing mesti ada porsinya. Waktu kita mulai memotong-motong porsi yang lain dan mendahulukan porsi yang satu, berarti kita telah kehilangan keseimbangan hidup. Dan kalau kita kehilangan keseimbangan hidup, dampak yang terberat adalah kita makin melemah. Secara rohania, kita makin melemah. Makin melemah berarti makin mudah jatuh dalam pencobaan. Makin tidak lagi menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Makin tidak begitu peduli dengan kehendak dan perintah Tuhan. Makin kita hidup sembarangan dah. Makin mau bereksperimen atau mencoba-coba melakukan dosa. Jadi sekali lagi itu semua diawali oleh awalnya atau di depannya adalah kehilangan kesempatan untuk bersekutu dan berdoa dengan Tuhan. Jadi yang dimaksud dengan keseimbangan di sini itu termasuk kesibukan kita di dalam melayani Tuhan itu Pak Paul? Bisa benar. Karena begini Pak Gunawan ya, kadang-kadang karena kita terlalu sibuk melayani, kita tidak ada waktu juga berdoa. Nah, kalau sampai itu terjadi, nah yakinlah bahwa itu memang sudah melewati takaran. Berarti kita telah kehilangan keseimbangan hidup dan itu tidak baik. Ya, apakah hal itu bisa digantikan dengan misalnya saya tidak berdoa tapi istri saya berdoa untuk saya gitu Pak Paul? Tidak bisa Pak Gunawan ya, karena ini adalah sebuah relasi pribadi yang tak tergantikan antara kita dan Allah. Tuhan ingin mendengar suara kita, bukan suara istri kita, ya, bukan suara anak kita. Saya tahu ada orang yang begitu Pak Gunawan. Ada orang yang tidak mau berdoa dan berkata, ya biarlah anak saya yang berdoa, biarlah suami saya yang berdoa, biar orang tua saya yang berdoa, biar istri saya yang berdoa untuk saya. Bukan, kita mesti berdoa sebab Tuhan ingin mendengar suara kita. Tuhan ingin mendengar suara anaknya, berseru kepadanya, menyapanya, dan mengajaknya untuk terlibat di dalam hidup kita. Ya, masih ada hambatan yang lain Pak Paul mengenai sulitnya orang berdoa ini Pak?
Yang kelima adalah mengapa kita kok sulit berdoa adalah karena kita memang tidak mementingkan doa dan lebih mementingkan tindakan langsung. Ya, berdoa kan berarti menunggu kehendak Tuhan. Dan bagi orang yang kurang sabar, berdoa sama dengan membuang waktu. Jadi ada kalanya ya kita terjebak ke dalam perangkap ketidaksabaran dan langsung ingin melakukan sesuatu tanpa mendoakannya terlebih dahulu. Nah, bila kita sering melakukan hal ini ya Pak Gunawan, dapat dipastikan kita sering pula melakukan kesalahan. Satu hal yang mesti kita ingat adalah bahwa sesungguhnya kita adalah alat semata. Tuhan mengerjakan dan menggenapi rencananya, sedangkan kita hanyalah alat di tangannya. Jadi, sudah seyogianya kita menunggu dan meminta kehendak Tuhan. Ini menjadi masalah yang sangat pelik gitu bagi seseorang yang berdoa, Pak Paul, termasuk kita. Kalau kita berdoa, harapannya tentu Tuhan menjawabnya itu secara langsung gitu, Pak Paul. Sehingga kita tahu ini Tuhan ini mengabulkan atau tidak mengabulkan. Tetapi untuk menunggu jawaban Tuhan, ini membutuhkan ketekunan yang luar biasa sebenarnya, Pak Paul. Betul, betul. Tapi ini adalah justru ya merupakan bentuk satu, menghormati Tuhan. Kedua, menyadari keterbatasan kita. Nah, ada orang memang Pak Gunawan yang gak suka berdoa. Benar-benar menganggap doa itu buang waktu. Pokoknya langsung kerjakan. Ada rencana apa, langsung kerjakan. Nanti udah nabrak, tersandung, jatuh, baru. Oh Tuhan, tolong saya. Tapi sebelumnya tidak berdoa. Tidak mencari kehendak Tuhan dulu. Nah, penting ya kita itu tuh benar-benar menunggu. Dalam doalah kita menunggu ya kehendak Tuhan. Di dalam doalah kita melihat Tuhan, bukan situasi, bukan kebutuhan, bukan kesempatan, tapi sungguh-sungguh melihat Tuhan, sehingga kita jelas apakah memang ini adalah kehendak-Nya. Jadi sebenarnya tatkala kita berdoa, proses jawaban itu tetap berjalan gitu Pak Bos. Betul sekali Pak Gunawan, dan kita nggak usah takut kita akan kehilangan kereta atau ketinggalan kereta. Tidak, dalam waktu Tuhan semua tergenapi kok. Jadi kita tidak usah ya ketakutan nanti aduh ketinggalan kereta. Jadi kita harus buru-buru. Tidak ya, kita kalau perhatikan di firman Tuhan, aduh tidak ada yang namanya tuh terburu-buru tuh. Justru yang ada adalah waktu yang lama. Ya, tidak ada yang terburu-buru. Misalnya kita tahu Saul seorang raja yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sudah tentu ya idealnya adalah Saul buru-buru lah disingkirkan. Tidak, dia justru memerintah 43 tahun. Lebih lama daripada Raja Daud. Tuhan tidak pernah tergopoh-gopoh. Ya, tetapi kadang-kadang karena kita terpaku pada waktu yang ada di dunia ini dan konsep kita tentang waktu itu, kita menjadi tidak sabar menunggu Pak Paul. Lalu kita meminta orang lain berdoa untuk kita. Seolah-olah kita merasa kalau saya yang berdoa ini Tuhan tidak mau mendengarkan, tapi kalau orang lain itu yang berdoa Tuhan mau dengarkan gitu Pak Bos. Nah ini konsep keliru Pak Gunawannya, sebab Tuhan mendengarkan sekali lagi hati kita ya, kesungguhan kita dan juga ya kesediaan kita merendah. Dan itulah yang akan nanti Tuhan perhatikan ya, bahwa orang lain itu kadang-kadang kok lebih sering didengarkan doanya. Nah itu adalah antara Tuhan dan dia. Tuhan mempunyai rencananya tersendiri atas hidup dia. Tapi Tuhan pun punya rencana atas hidup kita. Jadi jangan merasa kita ini adalah warga kelas 2 dalam kerajaan Tuhan. Tetapi juga ada orang yang bangga dengan, ya dia katakan saya ini punya karunia doa. Jadi kalau kamu mau berdoa harus lewat saya. Ini bagaimana Pak Bos? Nah sudah tentu ada orang-orang yang memang dikaruniakan Tuhan ya untuk berdoa. Orang-orang ini bisa berdoa untuk waktu yang sangat lama Pak Gunawan. Dan itu adalah sebuah karunia ya. Dan biarlah dipakai untuk memang kepentingan pekerjaan Tuhan. Tapi jangan sampai orang itu beranggapan bahwa hanya lewat dialah doanya dapat dikabulkan. Oh tidak. Ya Tuhan dapat mengabulkan doa lewat doa-doa orang lain pula. Ya sebenarnya kan Tuhan Yesus juga memberikan contoh doa yang bisa dipakai oleh para murid ketika para murid meminta
Tuhan Yesus mengajar berdoa, Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, Pak Pol. Apakah pola itu bisa kita gunakan ini? Bisa Pak Gunawan ya, jadi itu adalah sebuah pola ya, patron. Sudah tentu kita tidak usah mengucapkannya persis sama, tapi intinya adalah ini adalah sebuah contoh ya bagaimana seharusnya seorang anak berdoa kepada Bapa di sorga. Ya, apakah ada ayat firman Tuhan yang Pak Pol ingin sampaikan? Nah ini berkenaan dengan poin yang terakhir tadi ya Pak Gunawan, yaitu kadang kita tidak mementingkan doa dan lebih mementingkan tindakan langsung. Di 1 Samuel 15 ayat 22 ya, firman Tuhan berkata, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Jadi dengan kata lain, yang Tuhan pentingkan adalah ketaatan. Ya, bukan korban-korban, bukan persembahan-persembahan. Nah, kita lihat ini adalah contoh kejatuhan Saul. Saul adalah orang yang mementingkan tindakan langsung. Akibatnya apa? Yang membuat begitu banyak kesalahan karena tidak sabar menunggu Tuhan. Akhirnya ia lebih sering mendengarkan suara orang dan suaranya sendiri ketimbang suara Tuhan. Ya, maka akhirnya Samuel, nabi Tuhan itu diutus menegur Saul dengan perkataan yang baru saja tadi kita lihat ya, atau kita dengar. Nah, bila kita sering berdoa ya Pak Gunawan, kita akan sering mendengar suara Tuhan. Bila kita jarang berdoa, kita akan lebih sering mendengar suara orang dan suara diri sendiri. Ya, terima kasih Pak Pol.